Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abah Caca. Di video kali ini saya mencoba mempresentasikan ide dan gagasan saya mengenai bagaimana caranya seorang kepala daerah menangani kemiskinan di daerahnya. Video ini ditujukan kepada para wali kota dan bupati se-Indonesia atau para calon wali kota bupati se-Indonesia, juga termasuk kepada para calon anggota legislatif, anggota dewan, anggota DPRD, anggota DPR seluruh Indonesia, bahkan anggota DPR, DPRD yang masih menjabat. Jadi ide dan gagasan ini murni dari saya sumbangkan untuk Anda semua dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Silahkan kita simak bersama. Kalau misalkan ide dan gagasan saya adalah bagus ya, baik, dan bisa diterapkan di semua wilayah se-Indonesia, nah kita lihat para pejabat mana saja yang mendukung ide dan gagasan saya. Nah kalau misalkan tidak ada yang mendukung, artinya para pejabat tidak peka terhadap masalah kemiskinan atau mungkin tidak peduli terhadap masalah kemiskinan. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya ke semua wilayah. Mudah-mudahan ada salah satu kepala daerah atau anggota DPR, DPRD yang mau menggunakan ide dan gagasan saya. Silahkan disimak videonya. Oh ya, ini video hanya baru pembukaan. Nanti kita bikin video yang jauh lebih lengkap. Monggo disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kasadayana anu parantos maparin waktos sareng tempat ka simkuring. Mugi ageng hapunten ya abdi cumarios di payunan senior sadayana. Ieu teh dalam rangka panginten kumacarana aya pergerakan baru kanggo meningkatkan popularitas KYO anu engkena teh dikonversi janten elektabilitas. Jantan ulah mung saukur populer tapi dipilih manteu gitu. Paminingali kana bahan presentasinya. Ya ku abdi disalahkeun platform. Jantan pamimisakeun ayeuna KYO diperkenalkan sebagai calon wali kota, konsepna teh naon gitu. Sehingga nanti masyarakat akan mengenal KYO itu bukan hanya kampanye jadul. Misalkan kan kampanye zaman kapungkur memasang spanduk, terus berbagi amplop, berbagi nasi gitu. Nah iya mah janten engke teh aya aplikasi anu aplikasi eta teh mangrupikeun program KYO. Nah aplikasi ieu diharapkan diinstal di sadaya HP masyarakat. Nah pertarosanana kumacarana masyarakat hoyong ngainstal eta aplikasi. Nah berarti didinya kedah aya kebutuhan masyarakat di aplikasi eta. Nah ayeuna urang bahas heula mengenai kepentingan anu aya di dieu. Nah panginten di dieu teh kan ku abi dikategorikeun aya 3 kelompok di nu hadir nu ayeuna teh. Kahiji yang mau jadi relawan. Nah, nu namina relawan nu panginten teu digaji, tapi bekerja ketika ada waktu senggang, tidak ada kewajiban, tidak ada hak. Terus nu kadua dikategorikan sebagai yang ingin bekerja, artinya ada hak dan kewajiban. Nah, tapi penghasilannya teh tiasa diraih ketika bekerja. Nah, terus nu katilu ku abdi dikelompokkeun tapi dia simpati kepada KYO. Nah, itu dimasukkan ke dalam kategori donatur. Minimal kanggo bensin, kanggo makanan, sareng kanggo cicilan Honda Jazz. Nah, terus saatosna dikelompokkeun jantan tilu, di dia saha nu siap masuk kategori relawan. Relawan, oke. Nah. Di dia saha nu masuk kategori bekerja. Semua bekerja. Oke. Dan relawan bekerja. Oke. Semua. Nah, dalam hal bekerjanya bekerja untuk Yanto aja. Kalau bekerja di rumah punya pekerjaan sendiri gitu. Untuk Yanto aja. Di dia konteksnya untuk Yanto aja. Nah, gitu. Terus di dia saha nu masuk kategori donatur. Selama ini relawan semua juga ada yang donatur, Bang. Oke, siap. Ada sebagian. Itu nanti bekerja bagaimana caranya KYO dikenal itu di 3 kelas ekonomi. Kelas ekonomi atas, menengah, sareng bawah.
maka nanti akan terbentuk pertama popularitas. KYO teh dikenal gitu. Nah, saatosna dikenal, kumacarana itu dijantankan elektabilitas. Kita harus memastikan bahwa yang mengenal itu mau memilih KYO. Itu tugas kita. Nah, adapun yang tidak memilih, kumacarana sina simpati. Jadi, mereka itu tidak bisa memilih karena ada ikatan politik dengan yang lain. Misalkan di partai sebelah, Pak, ada peluang pekerjaan pertama sebagai kurir. Jadi nu gaduh motor, abdi mah cenah halim mikir lah terus abdi gaduh motor bari jalan-jalan. Nangke tiasa janten koordinator kurir. Makanya abdi kamari nyuhunkeun 68 orang itu untuk janten koordinator di kelurahan. Terus nu kadua bekerja sebagai pedagang. Produkna painten tiasa kuliner, tiasa barang anu sanes atanapi jasa. Anu katilu abdi mah cenah jalmina kreatif. Makanya bergabung di tim kreatif. Tim kreatif ya engke ngadamel data warga miskin, ngadamel data UMKM, sareng ngadamel konten. Nah engke anu tim kreatif ya rada lumayan penghasilanana karena anu janten motor engke tim kreatif. Nah tim kreatif ya janten kumacarana masyarakat mereka mau bersedekah kepada warga miskin. Kenapa ada warga miskin? Karena yang namanya masalah utama di Kota Tasik salah satunya itu adalah kemiskinan. Dan KYO kalau mau jadi wali kota dia harus berhasil mengatasi masalah kemiskinan. Kunaon tim kreatif membuat data UMKM. Nah nanti masyarakat diajak untuk membeli belanja di UMKM yang sudah didata. Hubungannya naon ya UMKM sareng warga miskin. Ternyata nanti ketika data warga miskin sudah terbentuk, kemudian data UMKM sudah terbentuk, maka di launching ku KYO satu program yang namanya dibeli untuk disedekahkan. Maka nanti masyarakat akan membeli produk UMKM untuk disedekahkan. Jadi bukan untuk dikonsumsi saja. Yang menariknya pembelinya bukan hanya Kota Tasik, tapi bisa dari seluruh dunia. Jadi bukan hanya dari Indonesia, tapi dari luar negara. Jadi ada satu cerita begini teh. Abdi kapungkur icalan roti sapertos burger. Bahkan aya warga Indonesia nu bekerja di Dubai, karena di Dubai mah ada paintan gajina agengnya. Dia rutin 2,5 juta tiap bulan beli roti. Terus dia bilang, "Sok we atur-atur." Nah, ku abdi diterangkan bahwa selain biaya roti ada ongkos kirim. Janten konsepnya siga GoFood. Nah, makanya nanti si para kurir yang akan bekerja, akhirnya roti abdi malah seueur dipeserna ku urang luar kota dan untuk disedekahkan. Nangke di dia bakal seueur pekerjaan untuk para kurir. Dan para kurir itu sangat berterima kasih. Kenapa? Karena membuka lapangan kerja baru, maka akan dikenal juga oleh para pedagang UMKM. Duh, nyanya ku ayana program KYO mah abdi kabantu ya penjualan. Karena pembelinya bukan hanya dari Kota Tasik, tapi dari seluruh yang menggunakan internet. Nah, kemudian warga miskin oge mengenal ka KYO teh. Duh, hatur nuhun Pak Yanto. Abdi aya nama nu asalna tuangan ngan 2 kali sadinten anu mah 3 kali tamat gitu. Nah, di sini mulai popularitas KYO mulai dikenal. Nah, kelas atas akan mengenal KYO melalui program ini karena dia sebagai donatur. Donasi secara langsung. Jadi nu biasana sedekah teh nitip bari jeung teu jelas ka mana arahna. Nanti mah dengan aplikasinya KYO si donatur akan tahu penerimanya siapa. Nah, kemudian si makanan yang dikirim itu akan dilaporkan ke donatur melalui video. Kayak contohnya. Hari ini hari Jumat tanggal 4 September 2020 ada titipan nasi dari Pawon Bode untuk Popo sama suaminya. 2 paket ya. Di Pawon Bode. Amin. Nuhun. Ya, terima kasih Pawon Bode. Terima kasih juga kepada Ibu Isan dari Bekasi yang telah memberikan ongkos kirimnya sebesar Rp10.000. Terima kasih. Terus sebatkeun oge hatur nuhun Kak Pak Yanto Oce karena sudah membuat aplikasi ini. Nah, kemudian si video itu dikirim ke donatur. Donatur akhirnya nonton. Kemudian dia merasa puas karena apa? Donasinya itu betul-betul diterima oleh yang dia inginkan. Nah, ketika merasa puas, maka dia akan berulang kali. Sabaraha sih potensi penghasilan ketika kita bekerja di program KYO? Iya, abdi nyanak
potensi penghasilan minimumnya. Setiap yang bergabung untuk bekerja di tim KYO ini, di program ini, maka dia ujian pertamana dia harus didukung oleh 300 donatur. Misal kieu, teteh minat ya sok labek ngiringan. Syaratnya teteh harus punya donatur sebanyak 300 orang. Kumaha carana? Bukan presentasi KYO, karena KYO mah politik. Kalau politik orang akan sulit. Tapi kita presentasinya program, presentasi aplikasi, sami sarang tukang asuransi lah. Nah, kita presentasi ke tetangga gitu kan. Nah, ketika dia mau jadi donatur, kan naros, sabarah ya donasina, tong ageng-ageng bu, 10.000 we sasasi. Ketika kita bekerja, kita didukung oleh donatur, bukan didukung oleh KYO saja. KYO akan mendukung, cuman beda jalur. Nah, pertanyaannya, berapa orang di Kota Tasik yang punya kemampuan donasi 10.000 per bulan? Abdi uji coba di lapangan, ternyata mulai dari anak SMA, mahasiswa, pekerja, PNS, dan bos, mereka mampu untuk donasi 10.000 per bulan. Kalau kita mampu nggak donasi 10.000 per bulan? Bukan untuk KYO, tapi untuk program kemiskinan. Ngacu. Insya Allah lah. Insya Allah. Milik rezeki. Insya Allah. Oke, nah, ketika yang tidak mampu, maka kita data sebagai warga miskin. Ya kan? Jadi indikator untuk membedakan apakah dia miskin atau tidak, langkah pertama adalah ketidakmampuan dia donasi 10.000. Can abi mah da itu mampu, mung donasi ka dia, da mah bongana yang tahu aja, nggak apa-apa, biarkan saja. Kita bisa punya indikator sejauh mana kesadaran Kota Tasik terhadap masalah kemiskinan. Jadi ketika ada satu calon yang dia mengusung kemiskinan, kemudian tidak didukung oleh warganya sendiri, berarti yang bermasalah bukan si calonnya, tapi warga Kota Tasik. Nah, ketika misalkan satu orang di antara kita yang bekerja didukung oleh 300 donatur, yang dia punya kemampuan 10.000 dan dia mau mendukung, artinya kita punya penghasilan 3 juta. Nah, kemudian ketika kita punya database siapa saja yang mendukung program ini, maka ketika KYO bertanya, "Cing, popularitas saya teh sudah sampai mana?" Indikatornya. Ini, Pak Yanto, indikatornya ini nih. Mereka sudah membuktikan dengan cara mendukung. Mendukung lagi bukan mung saukur wawas, tapi artos. Nah, kemudian di sana ada nomor WA. Nah, bagaimana caranya nomor WA mereka kita olah supaya mereka memilih KYO. Itu prosesnya bertahap, dikenal, populer, kemudian digiring untuk memilih. Nah, penggiringannya pun ini bukan penggiringan yang sifatnya wacana, bukan. Tapi program ini akan menghasilkan 3 hal. Pertama, KYO itu akan kakuping KYO teh. Terus kemudian KYO itu akan katingali, dan terakhir KYO akan karasa gitu. Jantan akan terasa manfaatnya KYO teh. Jadi ketika yang lain, calon yang lain kampanyenya akan janji, nah ini mah bukan. Platform ini akan menangani 3 hal. Pertama, masalah kemiskinan. Kedua, membuka lapangan kerja. Dan ketiga, meningkatkan omset UMKM. Nah, dan platform ini nanti akan didukung oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Jantan engke ketika misalkan orang bekerja di program ini, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa terlepas KYO mau jadi wali kota atau tidak, ini mah terus berjalan. Apalagi KYO jadi wali kota, maka ini akan jauh lebih lengkap. Jadi nanti program-program yang lain, misalkan donor darah bisa masuk, program apalagi teh, Jumat Berkah, sunatan massal, bahkan misalkan program lain, contoh yang belum digarap ya, edukasi mengenai menurunkan angka perceraian misalkan. Nanti kolaborasi dengan Kementerian Keagamaan, terus KUA, Kantor Urusan Agama. Jadi banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, demikian episode yang pertama, sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait video itu, silakan hubungi saya di nomor WA ini. Saya Bah Caca, sampai jumpa di video berikutnya.